langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang suka dan duka menjadi seorang mahasiswa. Tentunya selama menjalani perkuliahan ini banyak sekali pembelajaran yang saya dapat, baik itu berasal dari kesukaan saya ataupun duka yang saya lewati. Langsung saja, karena saya adalah seorang mahasiswa reguler sore, yang mana waktu pagi ke sore saya lakukan untuk bekerja. Lalu ketika jam 5 sore sampai jam 10 malam saya gunakan untuk berkuliah, yang mana tentunya hal ini juga menguras energi saya, ya. Namun saya sangat menyukai hal ini karena di balik lelahnya saya melakukan perkuliahan di malam hari lalu bekerja di pagi hari, saya merasa saya mampu menjalani perkuliahan ini dengan cepat dibanding saya harus kuliah dulu 4 tahun baru saya bekerja. Saya merasa diri saya tidak puas gitu. Tentunya ini adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk saya. Lalu yang kedua adalah tentunya mendapat ilmu yang bermanfaat, ya. Saya merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi. Background pendidikan sendiri saya dapatkan karena saya tentunya berminat dalam dunia pendidikan, ataupun insya Allah nantinya saya akan menjadi seorang guru ataupun dosen. Dengan menjalani perkuliahan ini saya mengharapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari saat ini kedepannya akan berguna untuk cita-cita saya yang akan datang. Baik, selanjutnya, karena saya merupakan mahasiswa yang bisa dikatakan merupakan angkatan COVID-19, ya, yang mana dari COVID-19 ini mulai ada penerapan pembelajaran baru, yaitu adanya metode daring. Saya sangat menyukai jam ataupun jadwal ketika perkuliahan online, karena dengan adanya perkuliahan online tentunya saya akan lebih bisa menghemat tenaga dan tentunya tidak perlu repot-repot ke kampus untuk. Lalu selanjutnya adalah karena saya merupakan mahasiswa yang mana bisa dikatakan sebagai angkatan corona, ya, dimana saat ada COVID-19 ini dunia pendidikan ini melakukan metode pembelajaran baru, yaitu metode daring, ya. Dengan adanya metode daring ini saya juga lebih mudah dalam menjalankan perkuliahan, tidak telat, lalu bisa juga menghemat energi saya, ya, yang tadinya harus dari kerjaan ke kampus. Dengan adanya daring ini saya bisa melakukan perkuliahan di rumah. Tentunya saya lakukan dengan maksimal, ya, tidak mengurangi semangat saya belajar, tidak mengurangi fokus saya dalam mendengarkan ataupun memahami materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Mungkin itu adalah suka dari saya sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya masuk ke dalam duka menjadi seorang mahasiswa. Kembali lagi, karena saya adalah seorang mahasiswa dan juga seorang pekerja, tentunya ada hal-hal di mana saya antara kerjaan dan perkuliahan ini tuh suka bentrok, ya. Terlebih lagi jam kerja saya adalah jam 8.30 sampai 17.30, yang mana dari hal ini saja sudah bentrok gitu, ya, sama perkuliahan yang dimana jam ini mulai dari 17.00. Tentunya di beberapa mata kuliah yang mana itu adalah jam pertama, saya banyak sekali melakukan keterlambatan jam kuliah karena yang tadi saya datangnya telat. Saya keluar dari kerjaan itu 17.30,
belum lagi perjalanan dari kerjaan ke kampus, yang mana itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi sayang sekali untuk di mata kuliah pertama ini saya banyak ketinggalan materi yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu dosen. Dan juga tentunya mempengaruhi absensi saya di perkuliahan mata kuliah tersebut. Yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan nantinya apakah saya bisa diluluskan atau tidak dalam semester ini. Lalu yang kedua adalah duka menjadi seorang siswa adalah deadline tugas yang terlalu mepet. Mungkin hal ini tidak berlaku untuk saya saja, namun semua mahasiswa pun juga merasakan ini. Dan ini sangat amat wajar ya, karena kembali lagi semua tugas dan arahan dari dosen-dosen sekalian adalah kewajiban kami sebagai mahasiswa untuk mengerjakannya. Walaupun ada rasa berat sedikit, terutama untuk seorang mahasiswa dan seorang pekerja, terlebih lagi tugas ini adalah tugas kelompok. Saya sebagai mahasiswa yang juga pekerja lebih menyukai tugas yang mandiri, karena yang pertama adalah tentunya teman-teman saya rumahnya jauh, ada yang di Bekasi. Saya sendiri yang di Jakarta Timur, yang mana hal ini membuat saya kesulitan apabila ada tugas kelompok. Tugas mandiri saya lebih suka gitu, mengerjakan lebih gampang, lebih efisien juga. Terkadang hal-hal yang berkelompok ini juga belum tentu menjadi efisien, yang mana hal ini sebenarnya lebih ringkas ketika kita menjalankan sendiri. Cuma memang ada beberapa mata kuliah yang harus dilakukan secara berkelompok, dan kita sebagai mahasiswa harus tetap mengikuti tugas tersebut. Baik, untuk duka yang selanjutnya adalah, jujur dari pendapat saya di universitas yang saya jalani, terlebih lagi untuk bapak-bapak dosen, bapak ibu dosen yang mata kuliahnya di jam pertama, yang mana jam awal perkuliahannya ini adalah jam 17.00. Untuk kami para pekerja sekaligus mahasiswa, jam kuliah tersebut sangat amat bentrok dengan jam kerja. Dan ketika kita sudah mengusahakan datang secepat mungkin, tidak telat, bisa mengikuti perkuliahan dari awal, namun ada beberapa dosen yang kurang mengerti atas keterlambatan tersebut dan tidak mentolerir sama sekali, baik itu 5 menit keterlambatan ataupun di bawahnya. Ada juga yang benar-benar tidak mentoleransi. Hal ini juga kami sebagai mahasiswa tidak menyalahkan. Memang karena adanya SOP, adanya peraturan tersebut, kita sama-sama menjalankan. Hanya saja hal tersebut juga menjadi suatu hambatan bagi kami para mahasiswa dan pekerja sekaligus. Hai, kembali lagi bersama saya Putri Zihana Pisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang suka dan duka menjadi seorang guru. Suka yang pertama adalah ketika menjadi seorang guru, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban yang sangat amat banyak. Tentunya sikap ataupun ilmu yang dimiliki oleh murid tersebut juga menjadi tanggung jawab kita untuk masa yang akan datang. Ketika kita menjadi seorang guru,
dan ada siswa-siswi yang berhasil atas pencapaian suatu hal, kita akan menjadi turut bangga dan merasa berhasil dalam mendidik murid tersebut, ya. Karena sedikit banyaknya di dalam penerapan ilmu tersebut ada ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan agar murid tersebut bisa mencapai titik keberhasilan itu. Lalu suka yang kedua adalah dengan menjadi guru saya bisa berbicara di depan, ya. Walaupun pada kenyataannya berbicara di depan ini tidak hanya menjadi guru saja, ya. Banyak sekali profesi-profesi yang mengharuskan kita berbicara di depan banyak orang. Namun dengan menjadi guru saya mampu mengembangkan public speaking saya sangat menyukai berbicara di depan. Yang mana basic saya sendiri adalah mahasiswa pendidikan ekonomi yang dimana dituntut menjadi pengajar, ya. Walaupun tidak secara langsung, saya sangat menyukai mata kuliah yang mengimplementasikan ataupun menerapkan praktek mengajar di depan, ya, dimana hal itu menjadi wadah saya dalam mengembangkan public speaking yang saya punya. Lalu selanjutnya adalah dengan menjadi guru kita akan lebih banyak hari libur dibanding karyawan-karyawan lainnya, karena dalam dunia pendidikan banyak sekali tanggal merah, ya, yang biasa digunakan untuk libur, ya. Misalnya liburan semester ataupun hari kemerdekaan lainnya, kita juga banyak sekali liburnya gitu loh. Lalu dengan menjadi guru kita juga memiliki andil yang besar terhadap pembentukan karakter siswa, ya. Ketika kita dihadapkan dengan beberapa karakteristik yang berbeda, lalu siswa-siswi yang beragam, tentunya ini akan menjadi challenge untuk kita sebagai guru, di mana harus menyesuaikan segala karakter itu untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan seksama, ya. Lalu dengan menjadi guru, saya berharap ilmu yang telah saya pelajari selama masa sekolah dan masa perkuliahan dapat berguna bagi banyak orang, tentunya untuk siswa dan siswi yang akan saya ajar. Lalu masuk dalam duka menjadi seorang guru, ya. Di era sekarang, ya, yang mana banyak sekali berita yang saya dapatkan, baik itu dari televisi ataupun dari media sosial, di mana ada tidak bersinambungan antara guru dan murid, ya, entah itu terkait penganiayaan ataupun pelecehan. Tentunya sebagai calon guru saya merasa miris sekali mendengar berita-berita itu, karena bagaimanapun pada dasarnya adalah guru itu digugu dan ditiru, ya. Murid datang ke sekolah untuk meniru guru, ya. Namun banyak sekali berita-berita miring yang membuat saya takut gitu. Citra seorang guru ke depannya menjadi buruk, ataupun pandangan masyarakat terhadap guru ini sudah tidak percaya lagi gitu. Sebagai calon guru saya merasa berduka atas kejadian-kejadian miris yang telah ada di lingkungan kita sekitar. Lalu duka menjadi seorang guru selanjutnya adalah selain kita bertemu dengan murid, kita bertemu juga dengan wali murid, ya.
Terkadang kita sudah sejalan dengan muridnya, namun wali muridnya ini suka tidak mensupport gitu. Kita melakukan yang terbaik sebisa kita untuk menunjang murid-murid tersebut agar kegiatan belajar mengajarnya lebih baik. Namun dari sisi keluarga, sisi orang tua tidak mensupport anak tersebut, yang mana saya rasa ilmu ataupun support yang saya lakukan terhadap siswa ini tidak jalan 100% karena hambatan-hambatan dari keluarga. Namun hal-hal ini tetap saya tekankan kepada siswa dan siswi, tetap semangat, tidak mudah menyerah karena hal-hal kecil seperti itu. Karena saya yakin ketika Anda sudah berniat menjadi lebih baik, menjadi mengupgrade diri, pasti ada peluang ataupun keajaiban yang akan Tuhan berikan ke kita. Lalu duka yang selanjutnya adalah pada zaman ini guru menghukum murid selalu masuk ke dalam kasus penganiayaan. Padahal dalam kasus-kasus tertentu guru memang diperlukan untuk menghukum muridnya agar memiliki efek jera ya, dan membuat karakter siswa ini lebih baik gitu ya. Namun sangat amat disayangkan banyak sekali orang tua yang tidak mengerti akan hal ini ya, dan terlalu dilebih-lebihkan, padahal nyatanya tidak seperti itu. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan dan kita sudah tegur dengan cara baik-baik, tidak mengerti ya, mungkin kalau di pendidikan zaman dulu itu lempar penghapus papan tulis itu wajar ya, dan ketika dilempar murid ini langsung akan memperhatikan gitu, oh iya baik, saya salah, saya harus memperhatikan guru tersebut. Namun berbeda dengan zaman sekarang tuh, kita melempar dengan maksud dan tujuan agar siswa tersebut fokus atas apa yang kita jelaskan, tapi nyatanya kita dilaporkan dengan kasus penganiayaan, terus kekerasan guru terhadap siswa, dan sangat amat disayangkan perlindungan untuk guru ini sangat amat minim ya, yang mana hal ini juga menjadi suatu hal yang amat sangat disayangkan ketika menjadi seorang guru, yang mana padahal tujuan kita ini baik, cuman oleh oknum-oknum tertentu tidak dianggap positif, hanya melihat negatifnya saja ya, dan selanjutnya karakter siswa tersebut akan seperti itu, tidak ada rasa jera, rasa kapok ya, akibat pembelaan seperti ini gitu. Sangat amat disayangkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait suka dan duka menjadi seorang guru dan seorang mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.